Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayikhna fid din syarikil adma ghariba bi bari wa bahri. Summa ruhi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tusunna ruhi abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina syaihina muallimina ususunna ruhi muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahalallahu bi fahmihi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fil jama'ati. Itu ya. Man sholat, barang siapa yang sholat as-subhi, sholat subuh, fil jama'ati, di dalam berjamaah, summa jalasa, kemudian dia duduk. Bisalat dia duduk, yazkurullah ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Ya, zikir bisa dengan tasbih, takbir, tahmid, dengan membaca Al-Quran, tadarus, ya, pokoknya berbagai amal ibadah, termasuk ta'lim, ya, hatta tatlu'a asyamsu, sampai terbit matahari, sampai syuruk. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Kana lahu satrun minan nar atau sitrun minan nar, ada baginya adalah tabir daripada api neraka. Ya, kita salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan zikir, dengan ta'lim, dengan tasbih, tahmid, tadarus, dan bermacam-macam ibadah di masjid itu atau di musola itu, ya, sampai kapan? Sampai terbit matahari, sampai syuruk, sebagaimana yang kita lakukan saat ini, ya. Kana lahu sitrun minan nar atau satrun minan nar, ada baginya tabir daripada api neraka. Ya, tabir neraka artinya kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bari'a minan nar, dan bebas daripada api neraka.
kana lahu satrun minan nar wa bari'un minan nar, dan bebas daripada api neraka. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, salatnya seorang laki-laki bi jamaatin, di dalam berjamaah, tazidu ala salatihi wahdah, melebihi atas salatnya sendirian, khamsan wa isrina darajah, 25 derajat. Ya. Salatnya seseorang berjamaah melebihi di atas salatnya sendiri dengan berapa derajat? 25 derajat. Itu jika salatnya di tempat yang di masjid, di mushola yang enak-enak. Faiza sholaha bi ardin falatin fatamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagot salatuhu khamsina darajah. Maka apabila mereka sholatnya itu di tanah lapang, tanah luas, yang gak ada pohon, gak ada tenda, gak ada peneduh, di tanah terbuka, di lapangan, sholatnya itu berjemaah, itu lebih hebat pahalanya. Padahal meskipun begitu, dia sempurnakan wudunya dengan baik, rukuknya dengan sempurna, dengan tomak ninahnya, sujudnya dengan tomak ninahnya, nggak terburu-buru. Barangkali lantaran sholatnya di tanah terbuka, di lapangan, takut kepanasan, takut kehujanan, buru-buru. Enggak, tenang aja sholatnya, berjamaah semuanya. Ya, itu balagot sholatuhu khamsina darajah, mencapai sholatnya itu 50 derajat. Lebih hebat itu. Ya, meskipun dia sholatnya di tempat terbuka, bukan di masjid, bukan di mushola, di lapangan dia sholat, bikin berjemaah. Seperti pengungsi-pengungsi yang belum ada tempat untuk sholat berjemaah, belum ada tempat masjidnya, musholahnya, maka dia sholat di tanah terbuka. Tetap sholatnya itu tidak terburu-buru, dia sempurnakan wudunya, ya, sebagaimana mestinya salat itu dia lakukan dengan sempurna, dengan tidak mencuri salatnya. Siapa yang mencuri salat? Orang yang mencuri salat adalah ketika ruku tidak ada tumakninanya, i'tidal nggak ada tumakninah, sujud nggak ada tumakninah. Ini pencuri dalam salat. Jangan sampai sholat kita semacam itu. Kadang-kadang subhanallah juga belum sempurna, udah bergerak naik lagi. Subhana rabbiyal azimi mestinya kan ketika ruku, tetapi baru subhanallah udah bangun lagi. Ya, dengan gerakan-gerakan yang segera, tanpa ada berhenti dulu tumanina. Nah, ini pencuri dalam sholat. Ini hati-hati sholat. Walaupun kita sholat sunnah, qobliyah, kayak ba'diyah, itu jangan terburu-buru sampai nggak ada tumakninanya. Ya, kita menyiksa sholat kita sendiri. Ya, di mana sholat kita nanti ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dia akan menghantam kita nanti. Malu di hadapan Allah sholat kita. Maka sholat nanti akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana masjid kita, masjid kita akan memberikan syafaat kepada kita di mana kita berlakukan masjid itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita niat bangun masjid untuk beribadah di situ, untuk itikaf di situ, apalagi untuk sholat Jumat di situ dan sebagainya, sholat berjemaah rutin di situ, kita makmurkan masjid. Ya, kita niat untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, bukan kita malah mencari kemakmuran dari masjid.
Bukan kita mencari penghidupan dari masjid, bukan. Tetapi justru tugas kita menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, maka masjid nanti akan memberi syafaat kepada kita. Sebagaimana korban akan menjadi kendaraan di atas Shiratal Mustaqim nanti, ya. Nah, ini keuntungan orang-orang yang punya masjid, apalagi berjemaah di situ, luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan masjid kita jadikan seperti turukon dulu, seperti jalanan, ya, dimana kita punya masjid adalah untuk ibadah kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita. Nah, kalau kita sholatnya justru di lapangan terbuka, tapi tetap kita sempurnakan wudhu kita, sholat kita, ya, kemudian rukunya sempurna, i'tidalnya sempurna, sujudnya sempurna, tasahudnya sempurna, baca-bacaan Fatihahnya sempurna, semuanya, maka itu melebihi daripada sholat sendiri sampai 50 derajat, bukan 25, 27 lagi, 50 derajat, ya. Nah, itu di tempat darurat, artinya di tempat darurat semacam tadi, ya, tempat terbuka, bukan dia bawa tenda, apalagi masjid dan mushola. Itu derajatnya orang-orang yang sholat berjemaah. Ya, saya anjurkan, andai kata ketinggalan kita sholat berjemaah di masjid atau di mushola, lakukan berjemaah di rumah. Ajak istri ikut berjemaah, ajak anak sini, kita ketinggalan ke masjid, ayo kita berjemaah sini, ya, supaya mendapatkan pahala berjemaah. Dan sholat kita lebih utama daripada sholat sendirian. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman, man adrakal jama'ata, barang siapa yang mendapatkan sholat berjamaah arba'ina yauman, sampai 40 hari berjamaah terus, sudah 40 hari, ya, subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isanya berjamaah, sampai 40 hari, tekun tuh orang ibadahnya, ya. Kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Kataballahu, maka mencatat Allah Ta'ala kepadanya, bara'atan minan nar, bebas daripada azab neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan bebas daripada munafik, sifat-sifat munafik. Artinya imannya mantap dah, ya, tidak munafik dah, kelihatan. Sebab benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tekun ibadah. Itu baru 40 hari. Bagaimana kalau 4 tahun, 40 tahun dia lakukan gitu terus berjemaah, enggak pernah ditinggalkannya? Subhanallah, luar biasa. 40 hari aja kita lakukan, itu kita sudah dibebaskan daripada munafik dan bebas daripada azab neraka. Ya, ini tentang salat berjemaah, Bapak sekalian. Ya, kita bisa mendapatkan berjemaah, ada aturan-aturannya. Seperti kita berjemaah ke masjid sebagai masbuk, ya, kita menyusul belakangan. Itu kita kalau masih bisa mendapatkan i'tidal sama-sama, itu masih dapat. Sebab kalau kita datang ke masjid keadaan ruku, kita ikut ruku, ketinggalan enggak tuh? Enggak ketinggalan, kan? Nah, kita datang enggak baca Fatihah lagi dah, distakbir langsung ruku. Oh. Bapak-bapak, imam dalam keadaan ruku, ketinggalan enggak? Belum, ya, memang pas. Walaupun dia bareng juga kan begitu, memang ruku mah belakangan ngikutinnya. Nah, sekarang kalau kita datang sudah i'tidal, berarti kita sudah ketinggalan satu rukun fi'li. Nah, kita kejar, kita bisa masih keburu sebab i'tidalnya lama, atau i'tidal dia lama, nggak cepet, ya, masih bisa kita
mengejar mendapatkan itidal sama-sama. Masih mendapatkan itidal sama-sama. Ini masih bisa berjemaah. Ya, masih dapat satu rakaat. Ya umpamanya kita datang, Allahu Akbar, kemudian dia naik ya kan. Nah, kan kita ruku dulu tuh. Kita ruku dulu, kemudian kita sebentar aja lama-lama subhana rabbil azim wa bihamdi satu kali langsung naik. Sami Allahu liman hamidah, masih dapetin tuh ruku. I'tidal itu masih dapat berjamaah. Dapat rakaat itu. Ya. Seperti salat subuh atau salat-salat lain di rakaat terakhir. Biasanya baca apa? Baca kunut. Kunut. Baca kunut kan lama tuh. Kita dapat tinggal rakaat yang kedua, yang terakhir nih. Ketika imam udah baca kunut, itu masih bisa dapetin rakaat sebetulnya. Ya. Jadi setelah takbiratul ihram langsung kita ruku, ya, tamanina, kemudian langsung sami Allah liman hamidah, masih baca itu kan, masih baca kunut. Belum turun sujud, itu masih dapat rakaat. Ya, kalau pengen dapetin rakaat. Makanya kalau dia memang langsung ikut baca kunut, ya nggak dapat rakaat, sebab dia nggak ruku lagi. Paham nggak nih? Ini untuk mendapatkan rakaat. Nah, kecuali dia ketika mau ruku, kemudian imam turun udah sujud. Nah, ini udah ketinggalan, nggak dapat rakaat. Dua rukun fi'li ketinggalan. Tinggalannya satu ruku, yang kedua itidal udah ketinggalan. Ya, atau ketika dia takbiratul ihram udah siap mau itidal dan mau sujud, ya, ketinggalan. Jadi kalau udah ketinggalan dua rukun fi'li itu udah nggak dapat rakaat. Mestinya ngikutin imam bagaimana adanya. Ya, imam lagi sujud dia ikut aja sujud. Kita takbiratul ihram lagi sujud, ikut sujud. Takbiratul ihram umpamanya udah lagi duduk terakhir, ikut duduk terakhir langsung. Apalagi duduk terakhir, ya, supaya kita mendapatkan berjamaah, buru-buru cepet-cepet. Jangan ketahuan udah tasawuf akhir lagi lagi beres ini. Entar akhirnya baru salam dia belum ikut, ya. Kalau sebelum salam berjemaah kita masih bisa ikut. Ya, cuman itu memang terakhir kita nggak dapat rakaat. Berarti andai kata yang 2 rakaat ya masih sholat 2 rakaat lagi, 3 ya 3, 4 ya 4 sebelumnya nyusulnya. Ya, itu tentang banyak kita lihat, ya. Ini banyakkan pada kalau datang ke sini udah baca kunut, dia langsung kunut aja. Boleh nggak apa-apa, cuman nggak dapat rakaat, ya. Kalau masih dia pengen dapetin rakaat terakhir itu bisa dia rukuk dulu, bistakbiratul ihram, kemudian dia itidal, masih baca kunut kan. Jadi masih dapetin rakaat, ya. Nah, ini supaya pada tahu. Nah, gimana kalau kita sholat sunat? Kita lagi sholat sunat qobliyah. Tiba-tiba datang orang ikut sama kita, berjemaah dia ngikut di belakang sama kita. Ya, malah dia kepaksa gini kita diikut berjemaah, kita masih sunat. Bagaimana kita lakukan? Tangan kita ke belakang, turunin tangan kita dari sini ke bawah, ya, adepin ke belakang. Artinya kita masih sholat sunat, jangan ikut dulu, gitu, ya, jangan ikut dulu sebab kita masih sholat sunnah. Jadi kecuali kita sunat ba'diyah, kita udah sholat berjemaah, kan ba'diyah tuh. Tiba-tiba dia kira nih orang kita lagi sholat fardu kali. Nah, dia ikut aja lagi sholat berjamaah kita dia ke belakang. Biarin kalau gitu mah. Biarin. Kita sholatnya sholat sunnah, ba'diyah, tapi makmum niatnya fardu. Silakan nggak apa-apa. Kenapa? Sebab susunan sholatnya sama. Sholatnya sama. Umpamanya apalagi kita
2 rakaat, dia 4, kita cuma 2 rakaat. Ya, setelah 2 rakaat kita tahiyat akhir, ya dia nambahin kekurangannya, nggak apa-apa. Supaya dapat dia berjemaah, ya, supaya orang itu. Bahkan andai kata kita salat sendirian, tiba-tiba setelah kita sholat ada orang mau sholat lagi, boleh kita sholat lagi berjemaah. Sholat lagi, Johor tadi sendirian, unfarid. Tiba-tiba datang orang lagi mau sholat berjemaah, kita sholat lagi jadi imam, nggak apa-apa. Untuk apa? Dapetin berjemaah. Saking pentingnya berjemaah tuh. Kita udah sholat lagi, sebab tadi sendirian, ulangi sholatnya, ya, dengan berjemaah. Ini untuk mendapatkan pahala berjemaah. Ini beberapa masalah tentang sholat berjemaah, sehingga insya Allah kita bisa memahaminya. Dan kita ketika sholat berjamaah, ya, kita pada rakaat pertama, dari pertama sebetulnya imam juga sholat pertama, kita membaca doa iftitah. Kemudian setelah baca doa iftitah, baca Fatihah kan kita. Sesudah baca apa, baru kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya. Ini si imam Allahu Akbar langsung ruku. Nah kita kan kalau menyelesaikan Fatihah bisa ketinggalan 2 rukun fi'li tadi itu, yakin berjamaah. Maka kita ikut aja kepada mereka. Cuman rakaat pertama kita itu nggak terhitung. Sebab apa? Kita baca doa iftitah sempurna, tapi kunut Fatihah kita nggak sempurnakan. Ya. Jadi kita mendahulukan yang sunnah dan mengakhiri atau mengurangi yang fardu atau rukun. Baru iya karena budaya karena nasta'in ruku, ya kita ngikut ruku tuh, kan belum selesai tuh Fatihah kita. Maka rakaat itu kita nggak terhitung. Lantaran apa? Iftitah kita baca, sedangkan Fatihah nggak sempurna. Apalagi Fatihah nggak baca, ya, maka ya itu nggak dapat rakaat kita itu pertama. Walaupun sama-sama bareng gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh imam, tahu-tahu sholatnya cepat gitu ya. Kita tenang aja bismillahirrahmanirrahim baca iftitah segala macam. Tahu-tahu imam tuh cepat. Kita baru iya karena budaya karena sain dia langsung ruku. Nah kita akhirnya ngikut dah. Nah rakaat kita adalah kurang. Itu belum dapat rakaat kita, ya. Biar paham nih. Kalau kita dapat rakaat ya terusin dulu Fatihahnya. Kalau kita terusin kira-kira ketinggalan 2 rukun fi'il enggak? Nah, kalau ketinggalan ya udah terusin aja kita dah. Berarti kurang ntar. Ya, saya pernah dulu ngikutin begitu. Wah, berarti kurang rakaat kita ini. Soalnya saya baru mulai baca Fatihah dia udah ruku. Yang kita enak aja baca doa iftitah, ya. Begitu juga kita kalau ikut berjamaah sebagai yang masbuk atau belakangan, itu bis takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Sedapat-dapatnya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam udah ruku, ikut ruku enggak apa-apa. Dapat rakaat, dapat itu mah. Sebab apa? Kita enggak baca doa iftitah gitu. Ya. Jadi kita tidak mendahulukan yang sunnah daripada yang rukunnya. Itu sekedar daripada salat-salat berjamaah yang harus kita pahami, ya. Apalagi ketika salat berjamaah yang imamnya ini lupa tasahud awal, ya, lupa tasahud awal. Kita sebagai makmum apa yang kita harus lakukan? Subhanallah. Imam udah diri, nggak boleh imam udah diri langsung dia kembali duduk
Untuk tasawuf awal nggak boleh. Kalau dia duduk malah jadi batal sholatnya. Jadi kita hanya mengingatkan dia tuh lupa baca tasahud. Begitu. Jangan kita lagi nyuruh dia lagi seolah-olah nyuruh lagi tasahud awal, bukan. Ya berarti dia udah diri langsung Fatihah, kita ngikut diri. Berarti ntar ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Ini sering berantakan ini. Sering berantakan. Ada yang dipaksain, dia baca tasawuf, dia kan lupa, gue mah enggak nih, baca aja dia langsung. Terus giliran orang sujud sahwi, bingung dia, sujud apa enggak nih? Ya, dulu pernah terjadi gitu, ya. Kecuali imam belum berdiri betul, baru tiba mau berdiri, masih baru membongkok di itu mau diri, maka dia boleh kembali duduk, ya. Kemudian tasahud sama-sama, tasahud awal. Dan sujud sahwi adanya adalah setelah tasahud akhir sebelum memberi salam. Dan kita setiap gerakan mestinya mengikuti sesudah imam, jangan barengin, apalagi duluin. Mau ruku, mau i'tidal, mau sujud, jangan duluin imam, barengin juga jangan, belakangan kudunya. Termasuk juga memberi salam terakhir bagi si imam, ya. Ketika imam beri salam terakhir kan 2 kali salam tuh, maka kita sebaiknya sesudah imam ke kanan dan ke kiri, baru kita memberi salam ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana juga kita masbuk, jangan diri dulu nambahin rokaat kita sebelum imam 2 kali salam, ya. Jadi kalau imam udah 2 kali salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita diri, Allahu Akbar, nambahin rokaat. Jangan sampai imam baru assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia langsung diri, kurang. Jangan. Sebab imam belum selesai, jadi gugur pahala berjemaah kita, hilang pahala berjemaah kita tuh. Sebab kita seolah-olah tidak ngikut imam. Dan diperhatikan baik-baik, ya, tentang ibadah kita, jangan sampai ibadah kita keliru. Begitulah ketika kita sedang berjemaah, ya, baik bareng maupun masbuk, banyak hal-hal yang masih kita belum paham, apalagi ketika sujud tilawah. Waduh, banyak sekali yang berantakan itu. Bukan hanya di sini, di Masjidil Haram juga begitu. Kalau Jumat subuh biasanya di sana imam itu membaca surah-surah as-sajdah, ya, yang ada sujud tilawahnya. Ketika sujud tilawah si imam makmum ruku, dia nggak paham, Allahu Akbar, ruku pada. Kalau yang paham sujud langsung, kalau yang paham. Tapi ternyata kita lihat kebanyakan yang ruku, dikit sekali yang paham, berarti yang langsung sujud, ya. Kemudian ya mereka ada yang bimbang, udah ruku langsung disujud, ada juga ada yang dia ruku aja begitu, sami Allahu liman hamid, kan bukan sami Allah bacanya, Allahu Akbar lagi, ya. Bingung dia lagi satu. Ada yang nggak paham sama sekali, dia bilang imam keliru. Begitu imam keliru dia bilang. Kalau yang nggak paham imam keliru dia bilang, ya. Tapi kalau yang paham, ya kamu yang nggak ngerti, ya, nggak tahu. Ini harus pelajari sekali-kali sebetulnya. Di masjid-masjid itu ada suatu kali setiap Jumat subuh umpamanya, ya, ada baca surah sujud, yang pakai sujud tilawah. Banyak sebetulnya, ya. Di juz amma juga ada itu.
Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shola al-bardaini, man shola al-bardaini, barang siapa yang sholat dua waktu sejuk, dakhalal jannah, dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Apa ini dua waktu sejuk? Ya, dua waktu sejuk ini, waktu bardaini, dua waktu sejuk adalah sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar. Di ujung malam, di ujung hari siang. Bardaini. Sebab apa? Saat-saat itu saat-saat sejuk. Sejuknya menjelang siang dengan waktu subuh, dan sejuknya menjelang malam waktu asar. Barang siapa yang sholat dua waktu ini dengan sempurna, berjemaah tentunya ya, dengan baik, maka dia akan masuk dalam surga bighairi hisab. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahida sholatal jamaati, barang siapa menyaksikan sholat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an asra hasanatin. Kataballahu, maka mencatat Allah Ta'ala, lahu baginya, zahiban wa raji'an, berangkat dan pulangnya, asra hasanatin, 10 kebajikan. Wa maha anhu, dan Allah akan menghapus daripadanya, asra sayyiatin, 10 dosa, kejelekan. Wa rafa'alahu asra darajatin, dan mengangkat Allah Ta'ala baginya 10 derajat. Nah, ini kita rajin-rajin salat berjamaah, keuntungannya luar biasa. Barang siapa ingin menyaksikan salat berjamaah, supaya kita bukan menyaksikan aja, artinya kita ikut salat berjamaah, bukan menyaksikan yang cuma melihat aja, bukan. Artinya dia ikut salat berjamaah, berangkat dari rumah, itu sudah dicatat ya 10 kebajikan, dan pulangnya 10 kebajikan. Dan Allah akan hapuskan juga baginya 10 dosa-dosa daripada perbuatan kejelekannya, dan Allah angkat baginya 10 derajat. Baru kita niat untuk salat berjemaah aja, udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kita 10 kali lipat ganda. Bahkan ada yang mengatakan setiap langkah satu kebajikan. Ya kalau berapa langkah ya banyak kebajikan. Jadi dihitung langkahnya, khutwahnya. Kasratul khutwa ilal masajid. Ya, satu kebajikan, 2 langkah, dua kebajikan, dihapusnya begitu juga. 1 langkah, 1 kebajikan, dihapus 1 dosa, dan diangkat 1 derajat. Langkah lagi, begitu. Semakin jauh masjidnya, musholanya, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala, derajat, dan ampunan dosa dari Allah.